Halo semuanya, sesuai dengan thumbnail kita nih. Di sini kita akan membahas apa itu tipografi dan apa itu link. Dan bagaimana juga ya cara pengaplikasiannya pada HTML? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dan kuak satu-satu di pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih tipografi itu? Tipografi adalah seni dari tata huruf. Biasanya istilah ini digunakan oleh vendor dari CSS seperti Bootstrap, Ionic, Prettify, dan jenis framework lainnya. Namun, HTML juga telah memiliki tampilan standar terkait tata huruf ini. Nah, tipografi itu juga memiliki bagian-bagian loh. Apa aja ya? Bagian-bagian tipografi yang pertama itu ada paragraf, yang kedua itu ada heading, yang ketiga itu ada font, yang keempat itu ada style, yang kelima itu ada quote, yang keenam itu ada list, dan yang ketujuh itu ada link. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paragraf. Paragraf hanya diwakili oleh elemen P. Elemen paragraf dirancang untuk mengorganisir konten dengan teks yang panjang. Karena elemen ini adalah blok elemen, maka elemen ini akan selalu ditampilkan dalam baris baru. Kemudian, browser akan otomatis memberikan jarak pada sebelum dan sesudah elemen ini. Idealnya, sebuah paragraf diwakili oleh satu elemen P. Yuk, mari kita sama-sama membuat HTML menggunakan elemen paragraf di video pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita membuka notepad dulu. Lalu kita ketik contoh kode seperti yang ada di samping kanan. Nah, selanjutnya kita simpan dengan format HTML atau HTML. Lalu kita buka pada browser. Nah, ini dia hasil HTML yang kita buat menggunakan elemen paragraf tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu heading. Heading atau judul diwakili oleh elemen H1 sampai H6. Pada banyak kasus elemen heading tidak mengalami banyak perubahan. Biasanya yang berubah hanya ukuran fontnya saja. Nah, yang perlu kita catat adalah kebanyakan mesin pencari atau search engine menyimpan informasi website melalui elemen heading ini. Elemen H1 mewakili judul paling atas atau judul utama, menyusul hingga subjudul diwakili oleh elemen H2 dan seterusnya. Yuk, mari kita sama-sama membuat HTML menggunakan elemen heading di video pembahasan selanjutnya. Nah, mengikuti cara yang pertama tadi seperti pada elemen paragraf, sekarang kita ketikkan contoh kode heading seperti yang ada di sebelah kanan ini. Saya mengetiknya di notepad lagi ya.
selanjutnya kita buka pada browser. Kita nggak perlu lagi nyimpen dengan format HTML atau HTML, kita tinggal merefresh, maka pada browser sudah keluarlah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu font. Elemen font berfungsi untuk merubah ukuran, jenis huruf, dan warna font, baik yang berada di paragraf maupun header atau tulisan dalam elemen lainnya. Nah, untuk merubah warna, jenis tulisan maupun ukuran tulisan, kita dapat melakukannya dengan cara menambahkan atribut dari elemen font. Yuk, mari kita bahas sama-sama membuat HTML menggunakan elemen font di video pembahasan selanjutnya. Nah, kita membuka Notepad lagi, lalu kita ketik contoh HTML seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jika sudah selesai diketikkan, maka kita klik refresh, maka jadilah yang kita buat. Nah, yang keempat, kita akan membahas apa itu style. Style yang biasanya digunakan dalam pemformatan teks biasanya tebal, miring, garis bawah, teks di atas, teks di bawah, dan lainnya. Masing-masing dari pemformatan tersebut diwakili oleh elemen tertentu. Yuk kita lanjut membuat HTML menggunakan elemen style di video pembahasan selanjutnya. Nah, mengapa saya tidak membuat video seperti pembahasan sebelumnya? Karena pada elemen style ini sudah kita bahas di video sebelumnya pada pertemuan 3. Jadi, saya hanya menampilkan seperti yang kita lihat sekarang. Nah, di sini ada contoh kodenya yang bisa kita masukkan pada Notepad. Setelah selesai kita ketikkan pada Notepad, kita bisa membuka browser, lalu kita klik tanda refresh, maka keluarlah tampilan seperti gambar yang ada di bawah. Nah, yang kelima itu kita akan membahas apa itu quote. Teks quote atau kutipan sebenarnya termasuk salah satu dari style yang kita bahas sebelumnya. Namun, elemen-elemen jenis ini spesial hingga memiliki pembahasan terpisah. Ada beberapa elemen yang berhubungan dengan kutipan. Nah, yang pertama itu elemen block quote berfungsi untuk menandai teks sebagai kutipan. Biasanya teks akan bergeser lebih ke kanan. Yang kedua itu elemen Q berfungsi untuk menambahkan tanda kutip di bagian teks. Yang ketiga ada elemen ABBR berfungsi untuk mendefinisikan sebuah singkatan. Yang keempat itu ada elemen address berfungsi untuk menandakan informasi alamat. Biasanya teks akan menjadi miring. Yang kelima itu ada elemen cite berfungsi untuk menandakan teks sebagai kutipan dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Biasanya teks hanya berubah menjadi miring. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada elemen BDO berfungsi untuk mengantri arah penulisan teks, misalnya dari kanan ke kiri. Nah, itu dia penjelasan mengenai quote. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan elemen quote ini ke dalam HTML. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya sengaja membuat tampilannya seperti ini. Caranya sama saja seperti pembahasan sebelum-sebelumnya. Kita tinggal memasukkan contoh kode yang ada, lalu kita ke browser, klik tanda refresh, maka nanti hasilnya akan keluar seperti gambar yang ada di bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu list. Dalam dokumen HTML terdapat 3 jenis daftar atau list, yaitu order list dan unordered list serta description list. Order list biasanya ditandai dengan angka, huruf, ataupun Romawi. Sedangkan unordered list ditandai dengan titik bulat, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita aplikasikan elemen list pada HTML. Nah, lagi-lagi cara pengerjaannya tetap sama. Kita ketikkan contoh kode yang seperti yang ada di samping kanan ini pada notepad kita.
jika sudah selesai diketikkan, maka kita buka browser, lalu kita klik tanda refresh, maka apa yang kita buat tadi telah selesai. Nah, untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas apa itu link. Link dapat ditemukan hampir di semua website. Link memungkinkan pengguna untuk mengklik agar dapat pindah ke halaman lain. Istilah link disebut juga dengan hyperlink. Saat mouse digerakkan di atas elemen link, maka kursor akan berubah menjadi tangan petunjuk seperti yang ada pada slide kita ini. Format untuk umum link yaitu elemen href sama dengan URL, link text elemen A. Yang paling penting dari elemen link adalah atribut href yang mana adalah alamat tujuan website. Konten link yaitu link text akan ditampilkan di browser, sedangkan teks URL tidak ditampilkan atau disembunyikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaplikasian elemen link ini pada HTML. Nah, ini dia tampilannya. Di situ ada contoh kode yang bisa kita masukkan pada Notepad. Oh iya, untuk di akhir jangan lupa menambahkan tag body dan tag HTML untuk di akhirnya sebagai penutup. Nah, jika sudah selesai diketikkan kode sebelumnya, maka kita membuka browser dan kita mengklik tanda refresh, maka hasilnya akan seperti pada gambar yang ada di bawah. Nah, selesai juga nih pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.